Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang uji skalar atau uji penjenjangan. Yuk ikutin terus video kami. Baik, perkenalkan nama saya Ruth Gracia Klosinitapea dengan NIM 2304126188. Di video kali ini kami akan membahas tentang uji penjenjangan atau disebut dengan uji skalar. Dalam dunia statistik, ada banyak cara yang digunakan untuk menguji data untuk hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar keputusan. Satu metode yang penting yaitu uji penjenjangan atau bisa disebut dengan uji skalar. Nah, uji skalar itu membandingkan dua atau lebih variabel yang berbentuk angka tunggal. Misalnya, membandingkan rata-rata dua kelompok apakah berbeda secara signifikan. Nah, uji ini biasanya banyak digunakan di dalam bidang psikologi, ideologi, ekonomi, bahkan teknik. Tapi dalam pengujian ini kita harus dapat memahami pengujiannya dengan baik agar dapat menyimpulkan hasil yang baik. Perkenalkan, nama saya Magdalena Nadabdab dengan NIM 2304114599 dari Teknologi Hasil Perikanan A. Baik, adapun judul dari materi kami adalah uji skalar atau uji penjenjangan, di mana ada beberapa contoh dari jenis-jenis uji skalar. Yang pertama itu adalah uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata kelompok, cocok jika ratanya normal dan jumlahnya kecil. Yang kedua ada uji F atau ANOVA untuk membandingkan lebih dari dua kelompok sekaligus. Yang ketiga yaitu uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui apakah dua data variabel berhubungan. Dan yang keempat ada uji C-square yang bertujuan untuk melihat hubungan antara kedua variabel kategorikal. Pemilihan jenis uji sesuai dengan bentuk, data, dan tujuan analisis supaya hasilnya valid. Dalam pengujian uji skalar, jumlah penulis juga penting loh. Idealnya, jumlah penulis berkisar antara 20 sampai 50 orang. Jumlah ini cukup untuk menangkap variasi penilaian individu. Kalau topiknya sangat spesifik, penulis bisa lebih sedikit asal memiliki keahlian. Jika produknya untuk masyarakat umum, gunakan penulis yang lebih banyak agar hasil lebih representatif. Jadi, jumlah penulis harus disesuaikan dengan jenis produk, tujuan, dan sumber daya yang tersedia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Yang dimana contoh soalnya adalah sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah varian A dan varian B dari minuman kemasan mereka disukai dengan tingkat kepuasan berbeda. Mereka mengundang 10 penulis yang diminta nilai dari skala 1 sampai 10. Hasilnya, semua penulis memberi nilai 1 poin lebih tinggi untuk varian B dibanding varian A. Karena datanya berpasangan digunakan uji T berpasangan, tapi karena semua selisihnya sama yaitu 1, simpangan bakunya 0, sehingga uji T tidak bisa dilakukan. Kesimpulannya adalah varian B memang lebih disukai, tapi tidak bisa diuji secara statistik karena tidak ada variasi. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Frendika Masyaduha dengan NIM 2304126189 kelas THPA. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan rekan-rekan sebelumnya. Baik, saya akan menyimpulkan dari penjelasan rekan-rekan sebelumnya bahwa uji yang digunakan baik itu uji ANOVA, uji T, uji C-square itu sangat berpengaruh penting untuk mendapatkan hasil yang bagus. Dalam uji skalar itu juga perlu diperhatikan bahwa penentuan jumlah penulis juga sangat berpengaruh besar. Kemudian metode yang digunakan, kemudian kita juga harus teliti dalam mengolah datanya. Sekian dari saya, see you.